Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Cerita Manhwa. Kali ini kita akan bercerita tentang manhwa Limit Breaker Chapter 2. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja ceritanya, let's go. Setelah berhasil Kim Ki-bong keluar dari area tutorial, kita diperlihatkan kepada sistem yang menginformasikan bahwa mustahil menghubungkan sistem yang ada di Kim Ki-bong ke sistem utama. Karena sistem utama yang sedang error, sistem itu pun mencoba melakukan sinkronisasi secara offline. Lalu terlihat Kim Ki-bong yang sedang terbang melayang di atas perkotaan, ia mengingat hal apa yang selalu ia impikan selama 3000 tahun di dalam area tutorial. Jika ia seandainya bisa kembali ke bumi. Di tengah perenungannya itu, tiba-tiba sistem memberitahu bahwa sinkronisasi sistem telah selesai, dan sistem memberitahukan bahwa 10 tahun telah berlalu di bumi. Kim Ki-bong pun bertanya kepada sistem tentang keberadaan ibunya, berharap sistem dapat menemukannya dengan fitur pencarian yang ada di dalam sistem. Namun segera, sistem memberitahu bahwa sistem tidak dapat menemukan ibunya dikarenakan fungsi pencarian tidak ada di dalam mode offline. Sembari menghela nafas, Kim Ki-bong berkata, tidak berguna seperti biasa. Karena tidak memiliki petunjuk akan keberadaan ibunya, Kim Ki-bong pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun alangkah terkejutnya dia saat melihat kondisi rumah mereka yang telah luluh lantah hancur berantakan. Ia pun mempertanyakan apa yang terjadi kepada rumahnya di saat ia terjebak di area tutorial. Lalu terlihat ada 2 tentara yang sedang berpatroli di daerah tersebut. Melihat keberadaan Kim Ki-bong yang sedang berdiri di depan reruntuhan bangunan tersebut, tentara itu pun memanggil dan menegurnya. Mereka memberitahukan bahwa seharusnya dia tak berada di area ini, karena area ini dilarang untuk dimasuki, dan mereka menyuruh Kim Ki-bong untuk kembali ke zona aman. Mendengar pernyataan kedua tentara itu, Kim Ki-bong pun menjadi semakin bingung. Mengapa ada tentara di dekat rumahnya, dan menyebut bahwa tempat tinggalnya adalah lingkungan yang dilarang untuk dimasuki? Sontak ia pun bertanya kepada kedua tentara tersebut, apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini? Mengapa daerah ini bisa sampai hancur berantakan? Mendengar pertanyaan itu, kedua tentara itu menjadi bingung dan saling menatap satu sama lain. Lalu, salah satu tentara itu pun bertanya, apakah ia itu tinggal di pegunungan atau sejenisnya? Sampai-sampai ia tidak tahu bahwa area yang mereka pijaki sekarang hancur akibat dungeon break yang terjadi 10 tahun lalu. Kim Ki-bong pun mengingat kejadian yang dulu ia lihat tentang segerombolan monster yang menyerang kota. Dengan nada sedikit takut, ia pun kembali bertanya, apakah masih ada orang yang hidup dari area ini? Sontak tentara itu berkata, semuanya sudah mati. Mendengar itu Kim Ki-bong menjadi amat syok. Ia berpikir, apakah itu berarti ibunya juga sudah mati? Namun tiba-tiba tentara itu menambahkan bahwa ada pengecualian warga yang berada di luar rumah. Mereka berhasil selamat dan dievakuasi ke tempat yang aman oleh pemerintah. Dan ia menyarankan jika Kim Ki-bong mencari seseorang lebih baik, ia pergi ke tempat tersebut. Mendengar hal itu, ia langsung memegang baju tentara itu dengan erat, dan dengan nada penuh emosi, ia menanyakan, harus kemana ia mencari zona aman tersebut? Dengan nada sedikit ketakutan, tentara itu pun menjawab bahwa ia bisa pergi ke Mountain di zona B. Merasa berhasil mendapatkan informasi tersebut, ia pun langsung berlari menuju area yang diberitahukan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lalu tak lama setelah ia pergi, 2 tentara tersebut mendapatkan siaran informasi dari pusat pertahanan bahwa dungeon break telah terdeteksi. Dan secara kebetulan perkiraan dungeon break tersebut akan muncul adalah di sektor pengungsian zona B dari kota Moontown, tempat tujuan Kim Ki-bong pergi. Scene pun berganti ke sektor pengungsian zona B, terlihat benar ada sebuah retakan dimensi di langit kota tersebut. Dan terlihat pula banyak para tentara telah berkumpul, bersiap menghadapi apapun yang akan keluar dari retakan dimensi itu. Lalu kita diperlihatkan pemimpin dari pasukan tersebut, ia adalah Letnan Kolonel Oh Hyong-kyun. Melihat retakan dimensi yang semakin menjadi-jadi, ia pun menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk mengamankan area tersebut dan meminta bala bantuan secepatnya. Karena dia tahu tak mungkin ia dan pasukannya saja yang menghentikan dungeon break ini. Lalu ia bertanya kepada salah satu pasukannya tentang di manakah bantuan dari guild, mengapa mereka sangat terlambat. Prajurit itu pun menjawab bahwa bala bantuan dari guild baru saja akan berangkat. Mendengar hal itu, Letnan Kolonel Oh Hyong-kyun pun marah dan merasa kesal. Ia menganggap bahwa mereka meremehkan panggilan bala bantuan, karena ini hanya tempat perlindungan kecil, dan akan meminta uang lebih jika ia ingin mereka para anggota guild lebih cepat bergerak.
Mendengar itu, seorang tentara perempuan yang tak lain adalah Letnan Kolonel Lee Jiun bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Sontak Kolonel Oh Yong Kyun menjawab dengan nada yang marah, menurutmu apa? Buatlah pasukan pertahanan dan atasi monster yang kecil dulu. Dan ia memerintahkan semua pasukan agar bisa menahan medium dan large class monster sampai bala bantuan datang. Mendengar perintah itu, Letkol Lee Jiun mempertanyakan keputusan Letkol Oh Yong. Apakah ia serius memerintahkan hal tersebut? Ia menentang keputusan tersebut bukan tanpa alasan, karena ternyata para warga dari zona B tersebut belum sempat dievakuasi seluruhnya, dan ia takut warga akan menjadi korban. Kembali Letkol Oh Yong menjawab, lalu, apa kita harus ke dalam tanpa berbuat apa-apa dan mati bersama para warga? Ia menyuruh Letkol Lee Jiun untuk mengikuti perintahnya, karena jika para monster kebur ke area lain, hal itu akan menjadi bencana yang lebih buruk lagi, sahutnya. Scene beralih, terlihat Kim Ki-bong yang telah sampai di depan area zona B. Ia terlihat sedikit kebingungan dengan banyaknya kerumunan tentara yang berada di depan zona aman. Lantas ia pun bertanya kepada sistem tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di area ini. Lalu sistem pun menjawab bahwa akan ada dungeon break di zona B, dan itu akan terjadi dalam waktu 3 menit lagi. Mendengar itu ia bergumam, dungeon break, monster yang di sana akan ke area ini. Ia pun mengkhawatirkan ibunya yang sedang dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, ia pun pergi menuju area tersebut. Namun di saat ia sampai di kerumunan tentara tersebut, dirinya dicegat oleh tentara di sana dan tak diperbolehkan masuk ke area itu, karena akan ada dungeon break yang terjadi di sini. Ia pun diarahkan agar pergi ke zona aman yang lain, namun belum selesai. Tentara itu menjelaskan, tiba-tiba ia terjatuh bersama satu temannya. Seperti mereka terintimidasi hingga terjatuh oleh aura yang dikeluarkan oleh Kim Ki-bong. Melihat Kim Ki-bong yang bisa masuk, Letkol Oh Yong berteriak, "Oi, siapa yang membiarkan seorang warga masuk?" "Hentikan dia sekarang," sahut Letnan Oh Yong. Mendengar itu, seluruh pasukan bersiap menghadang Kim Ki-bong dengan senjata api. Namun dengan tenang, sambil mengeluarkan aura mengintimidasi yang kuat. Hanya dengan satu kata yang ia keluarkan, semua tentara langsung merasa merinding dan menjadi takut untuk menahannya. Melihat hal itu, Letkol Lee Jiun pun bertanya, ada apa dengan mereka? Sampai-sampai bisa membiarkan orang itu masuk tanpa ada perlawanan, seolah mereka sedang disihir hingga membatu seperti itu. Lalu seorang tentara pun menjawab, player, karena pria itu adalah seorang player, sahut tentara tersebut. Lalu terlihat retakan dimensi yang ada di langit tiba-tiba pecah dan membuka portal dimensi. Melihat hal itu, para tentara terkejut dan berkata, langitnya mulai terbuka. Lalu terlihat muncul tangan monster yang mencoba keluar dari celah dimensi tersebut. Dan terjadilah dungeon break. Melihat hal itu, Letnan Lee berlari mencoba menyusul Kim Ki-bong, berharap bisa membawanya kembali karena ia merasa hal ini sungguh berbahaya. Scene beralih kepada Kim Ki-bong yang telah berada di zona B, dan notifikasi sistem pun memberitahukan bahwa dungeon telah terjadi, dan rang dungeon tersebut adalah bintang 5. Ia tak terlalu menghiraukan notifikasi tersebut dan malah terus berjalan mencari ibunya. Terlihat beberapa monster dari dungeon break sedang mengikuti Kim Ki-bong dan bersiap untuk menyerangnya. Namun, hanya dengan satu pukulan ke belakang yang amat cepat dan presisi bak bagaikan sebuah granat, sudah cukup membuat monster tersebut hancur berantakan. Lalu tiba-tiba datang kembali monster seperti cacing yang amat mengerikan mencoba untuk menangkapnya dari belakang. Namun, lagi-lagi dengan mudahnya, ia menghindari serangan tersebut. Dengan cepat ia menggenggam erat monster tersebut, lalu ia pun membanting monster itu dengan sangat keras ke tanah sampai-sampai aspalnya hancur. Dengan tubuh gemetar sedang sekarat, monster itu pun diinjak oleh Kim Ki-bong hingga hancur berkeping-keping. Lalu terlihat masih banyak monster yang tersisa dan bahkan ukurannya lebih besar dari yang tadi, namun ukuran bukan sebuah kesulitan bagi Kim Ki-bong. Ia dengan mudahnya memukul wajah monster besar tersebut hingga hancur. Dan di saat ia sedang melayang di antara monster yang tersisa, secara tiba-tiba ia memutar badannya di udara, bersiap untuk melakukan sesuatu. Lalu secara mengejutkan ternyata ia melancarkan pukulan secepat kilat yang menghantam semua monster besar tadi, hingga mereka hancur berkeping-keping. Lalu kemudian datang banyak monster naga yang ingin menyerangnya. Dengan sigap ia menghancurkan monster yang datang dengan tendangan belakang yang sangat kuat, hingga meluluh lantahkan tubuh monster tersebut hingga berkeping-keping. Di langit senja yang berwarna kuning tersebut, pertarungan sengit masih berlangsung. Terlihat masih banyak monster yang terus berdatangan ingin menyerangnya.
Tak perlu waktu lama dengan aura putih yang menyelimuti dirinya, ia terbang mendekati kerumunan monster tersebut dengan kecepatan kilat, berniat menghabisi semua monster tersebut. Sin beralih kepada Letnan Li Jiun yang sedang berlari mencari Kim Ki-bong karena ia khawatir akan keselamatannya, namun perasaan itu terlihat sia-sia bahkan berganti dengan rasa heran dan tak percaya. Ia terkejut dengan apa yang sedang ia lihat di depan matanya itu. Ia melihat Kim Ki-bong yang berdiri tegak di antara tubuh mayat monster yang telah mati. Sembari mengatakan, dia menghentikan dungeon bintang 5, yang mana bahkan tank dan jet tempur tidak bisa menggoresnya. Ia lakukan semua itu seorang diri. Dan chapter ini pun berakhir, keseruan apalagi yang akan diperlihatkan Kim Ki-bong? Kita nantikan cerita seru dari chapter selanjutnya hanya di Cerita Manhwa.